Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Susiwati, NPM 156, kelas 6D PGSD. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah tindakan kelas, mempresentasikan laporan PTK yang berjudul Penggunaan Media Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa pada Materi Perubahan Wujud Benda. Latar belakang pembelajaran IPA pada materi perubahan wujud benda di kelas 4 masih menunjukkan rendahnya keaktifan siswa. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan media pembelajaran yang kurang menarik, sehingga siswa itu cenderung pasif, kurang fokus, dan mudah bosan saat mengikuti pembelajaran. Padahal keaktifan siswa sangat penting untuk membantu memahami materi dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan media video pembelajaran dipilih sebagai solusi untuk menciptakan suasana yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan perhatian, motivasi, serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah apakah penggunaan media video pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa pada materi perubahan wujud benda di kelas 4 SD Negeri 1 Ganjaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media video pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan siswa pada materi perubahan wujud benda di kelas 4 SD Negeri 1 Ganjaran. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, menambah wawasan dalam pengembangan penggunaan media video pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. Yang kedua, bagi siswa, meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, bagi guru, menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, keaktifan. Menurut Sardiman 2021, keaktifan belajar adalah keterlibatan siswa secara fisik dan mental dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang ditujukan melalui kegiatan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, mencatat, dan memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, adapun indikator keaktifan. Menurut Sinar 2018, indikator keaktifan belajar meliputi yang pertama, keterlibatan langsung dalam pembelajaran, yang kedua, interaksi dan kerjasama dalam belajar, yang ketiga, kemampuan berdiskusi serta memecahkan masalah, yang ketiga, media pembelajaran video. Nah, menurut Arsyad 2020, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa guna merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 4. Langkah-langkah media pembelajaran video. Menurut Jena 2020, penggunaan media video pembelajaran dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap persiapan menentukan tujuan materi dan video. Yang kedua, pelaksanaan menanyakan video serta melakukan tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga, evaluasi memberikan tugas atau pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa. Adapun kelima, kelebihan dan kelemahan media pembelajaran video. Menurut Muim 2024, media video pembelajaran memiliki kelebihan karena mampu menyajikan informasi secara menarik melalui kombinasi audio dan visual, sehingga meningkatkan perhatian, motivasi, dan pemahaman siswa. Namun, adapun kelemahan, penggunaannya memerlukan perangkat pendukung yang memadai serta dapat terhambat oleh durasi video yang kurang tepat dan keterbatasan teknis. 6. Pembelajaran IPAS SD. Menurut Fauzi 2021, pembelajaran IPAS di sekolah dasar harus dirancang secara kontekstual dan melibatkan siswa secara aktif agar pembelajaran lebih bermakna sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman belajar secara langsung. Yang ketujuh, perubahan wujud benda. Menurut Susanto 2020, perubahan wujud benda adalah proses perubahan suatu benda dari suatu wujud ke wujud lainnya, seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim, yang terjadi akibat berupa suhu atau kalor. Penelitian relevan. Yang pertama itu Rina Yuliana 2019, penggunaan media video meningkatkan ketuntasan belajar siswa dari 65% menjadi 82%. Yang kedua, Nur Aini 2020, media video terbukti meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa dibandingkan metode ceramah. Yang ketiga, Selamat Widodo 2021, media video meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dapat ketuntasan mencapai 80%. Yang keempat, Daryanto 2016, media video efektif digunakan karena menggabungkan unsur audio dan visual sehingga memudahkan pemahaman materi dan meningkatkan hasil belajar. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran IPAS disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik dan pembelajaran yang masih bersifat konvensional, sehingga siswa cepat bosan dan pembelajaran menjadi kurang menyenangkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian
Menerapkan media video pembelajaran yang diterapkan dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan menyenangkan sehingga keaktifan siswa dapat meningkat. Hipotesis, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Penggunaan media video pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa pada materi perubahan wujud benda di kelas 4 SD Negeri 1 Ganjaran pada tahun ajaran 2025-2026. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, deskripsi kondisi awal tindakan. Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Guru belum melakukan persepsi dan pretest, serta penggunaan media pembelajaran masih terbatas pada buku paket. Akibatnya, siswa kurang aktif dalam bertanya dan berpendapat. Interaksi pembelajaran belum optimal dan pemahaman materi belum maksimal. Analisis gambaran awal pembelajaran IPAS di kelas 4. Kondisi awal pembelajaran IPAS di kelas 4 SD Negeri 1 Ganjaran masih berpusat pada guru dalam penggunaan media yang kurang variatif sehingga siswa kurang aktif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti menerapkan media video pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan minat, keaktifan, dan pemahaman siswa terhadap materi perubahan wujud benda serta menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Tes kemampuan awal yang menunjukkan siswa yang tuntas 7 siswa, yang belum tuntas ada 10 siswa. Persentase yang tuntas 41,17%, yang belum tuntas 58,82%. Tergolong masih rendah. Pelaksanaan siklus 1. Pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan siklus 1 terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan siklus 1, penelitian menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, materi perubahan wujud benda, media video pembelajaran, alat pendukung, laptop dan proyektor, lembar observasi, serta instrumen tes untuk evaluasi pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan siswa mengikuti pembelajaran melalui video tentang perubahan wujud benda, dilanjutkan dengan penjelasan materi tanya jawab dan tes evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Observasi. Observasi mengamati aktivitas guru dan siswa selama penerapan media video pembelajaran pada materi perubahan wujud benda. Dari hasil observasi terlihat bahwa siswa mulai menunjukkan peningkatan keaktifan dalam mengikuti pembelajaran. Siswa tampak lebih fokus memperhatikan materi, lebih antusias dalam menjawab pertanyaan, serta mulai berani mengemukakan pendapat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dan belum memahami materi secara maksimal sehingga diperlukan perbaikan pada siklus berikutnya. Nah, hasil nilai tes siklus pertama menunjukkan siswa yang tuntas 9 siswa, siswa yang belum tuntas ada 8 siswa, dan ketuntasan ada 52,94%, dan yang belum tuntas itu ada 47,06%. Tergolong masih sedang. Masih ada sebagian siswa yang belum memahami materi yang disampaikan peneliti, sehingga masih perlu dilakukan pada observasi siklus 2. Siklus 2 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Siklus 1 terdiri dari tahap-tahap berikut. Perencanaan, menyiapkan media video pembelajaran yang menarik, lembar observasi, dan soal evaluasi, serta merancang kegiatan yang mendorong keaktifan siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Pembelajaran dilakukan menggunakan media video pembelajaran, dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, menyampaikan pendapat, dan pemberian soal evaluasi. Hasil nilai tes siklus 2 menunjukkan siswa yang tuntas ada 13 siswa, siswa yang belum tuntas ada 4 siswa, dan persentase yang tuntas ada 76,47%, dan yang belum tuntas ada 23,52%, tergolong tinggi. Untuk refleksi siklus 2, pada siklus 2, hasil belajar dan keaktifan siswa mengalami peningkatan. Sebagian besar siswa telah mencapai KKM dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 76,47%, kategori tinggi. Siswa terlibat lebih aktif, berani menjawab pertanyaan, dan mampu bekerja sama dengan baik. Dengan demikian, penggunaan media video pembelajaran berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga penelitian dinyatakan berhasil dan tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Perbandingan persentase analisis ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 dan 2. Siklus 1 dikategorikan sedang dengan rata-rata 69,82%. Dan yang tuntas ada 52,94%, dan yang belum tuntas ada 47,06%. Dan siklus 2 dikategorikan tinggi dengan rata-rata 80,29%. Yang tuntas ada 76,47%, dan yang belum tuntas ada 23,52%. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Nilai rata-rata meningkat dari 69,82 menjadi 80,29.
Sedangkan ketuntasan belajar meningkat dari 52,94% menjadi 76,47%, sehingga penelitian dinyatakan berhasil. Kesimpulan, penggunaan media video pembelajaran pada mata pembelajaran IPAS terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ganjaran. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatkan nilai rata-rata siswa dari 69,82 pada siklus 1 menjadi 80,29 pada siklus 2, serta peningkatan ketuntasan belajar dari 52,84% menjadi 76,47%. Selain itu, siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan berani dalam mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran. Saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.